Allah. Waalaikumsalam. Selesai. Baiklah, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya hafal kan? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Nah, sama-sama kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Dari Sabang Indonesia. Baiklah, selanjutnya sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih dalam tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Apakah kalian masih ingat manfaat energi itu apa? Manfaat energi. Nah, manfaat energi merupakan sebuah kekuatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalankan aktivitasnya maupun menopang berbagai banyak hal yang tentunya sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan dasarnya. Energi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Tanpa energi, manusia maupun makhluk hidup lainnya akan kesulitan dalam melakukan suatu hal. Sebab energi menjadi sumber utama bagi manusia dan makhluk lainnya untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya dijelaskan di materi pembelajaran. Oke, selanjutnya mempunyai gambar macam-macam energi di sekitar kita. Gambar pertama, ada yang tahu gambar pertama itu gambar apa, anak-anak? Jemur baju. Ya, Ibu sedang menjemur baju. Ada yang tahu Ibu menjemur baju menggunakan energi apa? Panas matahari. Panas matahari. Jadi energi cahaya matahari sangat diperlukan, terutama pada tumbuhan. Untuk apa? Proses fotosintesis. Nah, dan juga pada manusia dibutuhkan untuk menjemur baju. Oke, gambar kedua ada yang tahu gambar apa? Senter. Baterai dan senter. Ada yang tahu itu energi apa? Cahaya. Energi cahaya. Oke, senternya yang dihasilkan itu menghasilkan energi cahaya, benar. Sedangkan baterainya itu merupakan energi kimia. Ya, benar. Jadi, gambar ketiga ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ayo, angkat tangannya yang bisa jawab. Energi kompor. Panas, Bu. Dari api. Energi kompor. Oke, Afdaul boleh dijawab energi apa? Api. Energi kompor, Bu. Gas. Oke. Jadi yang lebih tepatnya yaitu energi panas. Jadi energi panas itu akan menghasilkan uap. Gambar ya. Jadi itu adalah mendidihkan air menggunakan api dan menghasilkan uap. Selanjutnya, ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teks ini? Saya, Bu. Saya. Oke, Mbak. Ayo, bisa dibantu Ibu untuk membacakan?
Adi sedang menyeberang main bola di lapangan. Di gambar tersebut kita dapat mengetahui apa saja energi yang digunakan oleh Adi. Ya, benar, energi yang digunakan Adi yaitu energi listrik menjadi energi panas. Oke, apa yang sedang dilakukan Adi? Menyetrika baju. Kemudian energi apa yang digunakan oleh Adi? Listrik. Oke, listrik itu Energi panas. energi listrik. Jadi setrikaan itu dicolokkan menggunakan energi listrik sehingga menghasilkan energi panas. Energi panas. Baiklah, selanjutnya. Ayo membaca. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca teks tersebut? Ayo, Bu. Damar, Bu. Damar. Mbak Isna ini, ayo. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak tepat. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu hemat ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas tidak membutuhkan membutuhkan listrik. Oke, Selamat selanjutnya. datang, ya, Bu. Boleh diganti Mbak Isna. Oke, selanjutnya Budi sedang merasa kepanasan dan Budi pun berinisiatif untuk membuat kipas dari kertas bekas. Mari kita simak dan mencoba membuat kipas kertas. Oke, baik semuanya anak-anak Ibu. Perhatikan langkah-langkah cara membuat kipas kertas. Belum ganti, Bu, PPT. Oke, anak-anak Ibu mohon untuk menyiapkan satu kertas seperti ini. Kemudian siapkan kertas berbentuk segi. Kemudian ambil lem kertas dan juga caranya melihat kertas seperti ini. Ayo semuanya anak Ibu dipraktekkan bersama ya. Ini dilipat ke arah depan, kemudian dilipat lagi ke arah belakang. Cara kanan. Kemudian begitu seterusnya dan menghasilkan kipas kertas seperti ini. Nanti kalian coba di rumah ya. Oke, selanjutnya seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Nah, sekarang tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan di bawah ini. Oke, kegiatan pertama. Ada yang bisa jawab itu kegiatan apa? Menjemur ikan. Menjemur ikan. Energi yang digunakan. Ada yang tahu yang Panas. panas matahari. Kemudian perubahan energinya. Energi listrik, Bu. Energi listrik. Ya, nanti selanjutnya nomor 2 dan nomor 3, nomor 4 dikerjakan di rumah ya anak-anak.
Baik, Bu. Baik. Oke, jadi Ibu akan melakukan percobaan perubahan energi seperti langkah-langkah tersebut. Ambil lembar kertas dan gambarlah seperti contoh gambar di samping. Membentuk spiral ya anak-anak seperti ini. Kemudian hingga membentuk spiral seperti ini, lubangi salah satu ujung, dilubangin untuk memasukkan lubangannya ke tengahnya. Kemudian nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api. Mari Ibu akan mencontohkannya. Kalian perhatikan dan simak. Ini bakalan kalian lakukan di rumah ya anak-anak. Baik, Bu. Seperti ini. Lihat perubahan apa yang terjadi. Mana, Bu? Putus. Ada yang tahu perubahan apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada kertas spiral ini? Berputar. Berputar. Oke. Sekarang kita bakalan membahas tentang perubahan energi dari kertas spiral tersebut. Jadi tadi ada energi apa aja yang dibutuhkan dari percobaan tadi? Energi Panas. kemudian Energi menghasilkan panas. Energi. gerak. Jadi kan tadi bergerak tuh kertas spiralnya ya. Jadi energi panas yang dihasilkan oleh lilin merubah menjadi energi gerak. Oke, nanti kalian akan melakukan percobaan yang dibimbing oleh orang tua di rumah ya. Nah, hasil percobaannya kalian buat di kolom yang sudah Ibu sediakan seperti gambar pada PPT itu ya. Kemudian ayo membaca. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teks ini? Iya, Bu. Ya. Mbak Isna boleh membantu Ibu baca ini? Saat sedang belajar bersama di rumah Rani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Rani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Rani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Rani tentang minuman tersebut. Rani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Rani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Rani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Sudah, Bu. Baik. Sekarang Ibu mempunyai dua tumbuhan yang dapat dimanfaatkan ya. Ada yang tahu ini apa? Jahe. Ya, benar. Ini jahe. Yang ini ada yang tahu ini apa? Kunyit. Benar. Oke. Slide selanjutnya. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teks ini? Saya, Bu. Oke. Daratun Naja boleh ya dibaca. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Sudah, Oke. Bu. Terima kasih Mbak Naja. Ya, beri tepuk tangan buat Mbak Naja dulu ya, biar lebih semangat. Wah, ternyata sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah. Dan banyak pula peminatnya yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Oke, selanjutnya
Ibu mempunyai tabel yang harus kalian isi sumber daya alam, yaitu kunyit. Misalnya tadi Ibu sudah mencontohkan kunyit, pemanfaatannya bisa digunakan sebagai bumbu atau juga membuat jamu. Kemudian tempat dipasarkannya bisa dipasarkan di pasar atau supermarket. Jadi sumber daya alam yang berlimpah itu dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya. Dan juga sebagai rasa syukur kita harus perlu menjaganya dan juga terus menanamnya lagi. Jadi setelah mengambil kemudian ditanam kembali. Baiklah, pasti kalian tidak asing dengan lagu yang bakalan Ibu tampilkan di slide. Ini adalah salah satu cara atau bentuk kita mengetahui bahwasannya Indonesia tersebut kaya akan sumber daya alam. Kalian tahu lagu Kolam Susu? Tahu. Anak-anak itu tahu. Oke, baiklah. Mari kita nyanyikan bersama ya anak-anak dengan semangat. Baik, Bu. Baik, Bu. 1, 2, 3. Kan lautan menghidupimu jarang berada jangan ketemu ikan dan udang menghidupimu Bukan lautan banyak ayo dan jalan dan udang menghampiri dirimu. orang bilang orang bilang kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang orang bilang cinta tanah surga, tempat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, baik semuanya. Mari kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke, selanjutnya ada yang tahu bagaimana cara kita menghemat energi? Cara kita menghemat energi, ada yang tahu anak-anak itu sebenarnya? Tidak menggunakannya secara berlebihan, Bu. Betul. Betul. Kemudian apalagi mematikan cara setelah menggunakan air. Mandi sehari Oke, benar semua ya anak-anak. Oke, baiklah selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Belajar tentang energi. Benar, kita sudah mempelajari tentang energi, kemudian ada apa lagi? Cara menghemat energi. Cara menghemat energi, kemudian mempelajari tentang sumber daya alam. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu, dan nanti kalian akan melakukan kegiatan melalui LKPD yang sudah Ibu berikan di grup WA. Nanti mohon dikumpulkan minggu selanjutnya, dan juga minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang hemat kertas. Baik, cukup sekian dari Ibu. Maaf atas bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.